Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan tragis menimpa artis cantik Vanessa Angel dan suaminya Febri Andriansyah di ruas tol Jombang Nganjuk, Jawa Timur. Keduanya meninggal di lokasi kejadian. Peristiwa maut itu terjadi dalam kecelakaan tunggal menjelang malam Jumat Kliwon, Kamis Wage, 4 November 2021 kemarin. Lantas, adakah kondisi mistik yang melatari kejadian miris ini? Mungkinkah kilometer 673 ruas tol Jombang Nganjuk, Jawa Timur ini termasuk kawasan angker? Vanessa Angel dan Febri Andriansyah dipastikan meninggal dunia di lokasi kejadian saat mobilnya mengalami kecelakaan tunggal di tol Jombang Nganjuk, Jawa Timur. Peristiwa ini sangat mengejutkan. Kehidupan rumah tangganya dengan suami yang dibangun sejak 11 Januari 2020 juga terlihat harmonis, berhias satu buah hati. Dan 3 bulan menjelang ulang tahun pernikahan pertama, mereka dijemput maut secara bersama-sama. Hari ini barusan laporan dari Satuan Lalu Lintas Jombang kecelakaan tunggal jadi di jalan tol Jombang Mojokerto kilometer 672, yaitu yang untuk korbannya adalah artis Vanessa Angel dan suaminya. Untuk kondisinya saat ini tadi dilaporkan oleh anggota di lapangan bahwa Vanessa dan suami yaitu meninggal dunia. Kebetulan untuk yang selamat drivernya, pembantunya dan anaknya Vanessa. 5. Yang selamat berarti 2 yang kita. Yang selamat 3, yang 2 meninggal dunia. Lagi diusahakan pesawat jam 4:30. Tadi saya udah jalan, hampir di tol Cikampek, mau ke sana. Tadi polisi mengkondisikan diusahakan pesawat jam 4:30 berangkat ke Jakarta. Jadi bawa ke sini. Betul juga bahwa ada sebagian kasus yang justru dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya gaib. Balok halus yang menyeberang dalam jumlah banyak, rombongan, berkoloni, biasanya membentuk sebuah gelombang angin yang bisa mengaburkan para pengendara. Itu salah satu dari bahwa sebuah mitos orang yang human error ada hubungannya dengan gaib. Vanessa adalah artis kelahiran Selasa Wage 21 Desember 1993. Sedang suaminya lahir pada Senin Kliwon 25 Februari 1990. Lalu keduanya dijemput maut menjelang malam Jumat Kliwon 4 November 2021 dalam kecelakaan maut di tol Jombang Nganjuk. Mereka dalam perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya untuk urusan bisnis. Meski belum jelas benar bisnis apa yang sedang dijalani. Keluarga di sana kan bisnis di sana. Oh, bisnis Pak ya? Ada ketemu sama bayar-bayarnya di sana. Dan memang baru berangkat hari ini Pak, paginya tuh? Iya, pagi tadi berangkat. Perjalanan menuju arah Surabaya. Tadi kita belum melakukan pemeriksaan tujuannya kemana belum. Kali utama kendaraan menuju arah Surabaya. Yang namanya jalan raya itu pasti tempatnya iblis, tempatnya jin, tempatnya di mana semua makhluk ada di situ. Karena di situ akan memicu yang namanya adrenalin, yang memicu namanya emosional. Jika kita tidak banyak sabar, tidak banyak
doa ataupun ketenangan, di situ kita akan kepancing. Setiba di Jakarta, jenazah Vanessa dan Febri Andriansyah dikebumikan tadi pagi. Meski meninggal dalam tragedi kecelakaan maut, pasangan ini dianggap sebagai pasangan sehidup semati dengan cinta yang indah karena pergi bersama-sama. Kecelakaan di jalan tol memang sering dikaitkan dengan peristiwa mistik. Lantas, apa maksud Vanessa menuliskan pertanyaan? Ada yang bisa tebak aku mau kemana? Ada makna bahwa Vanessa akan pergi menjemput kematiannya. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kepergian Vanessa Angel dan Febri Andriansyah memang terasa mengejutkan. Tapi yang paling misterius adalah postingan terakhir di akun sosmed miliknya. Dalam postingan sebuah video sedang berkendara, Vanessa menuliskan kalimat pertanyaan begini. Ada yang bisa tebak aku mau kemana? Tentu saja tidak ada yang membayangkan jawaban dari pertanyaan itu adalah peristiwa maut yang merenggut nyawanya. Perjalanannya ke Surabaya seolah bukan menjemput rezeki, melainkan menjemput maut. Anaknya nggak mati. Harus dihindari di sekitar situ itu ya antara 630 sampai 690 karena itu di situ ada kerajaan gaib ya. Kerajaan gaib. Mitosnya itu ada wanita di situ, penguasa, nenek-nenek. Kalian adalah simbol cinta sejati. Semoga husnul khotimah. Al-Fatihah. Amin. Pada saat kita melalui jalan raya dimanapun itu, di tol, namanya tol kan berarti bebas hambatan. Bisa saja ada beberapa faktor. Yang pertama, kelalaian dari pengendara. Jelas. Yang kedua, primanya kendaraan. Sehat atau enggak nih kendaraannya. Kan seperti itu. Yang ketiga, ya memang takdir. Ini yang Mbak katakan berkali-kali. Hal-hal mistis akan menjadi nomor 4 ketika memang pada saat pembuatan jalan tol itu melalui tempat-tempat yang dianggap keramat sebelumnya. Dari kilometer 673 tol Nganjuk, mari melihat misteri Cipali yang tak kalah sering memakan korban jiwa. Oleh masyarakat hingga pengguna ruas tol Cipali, dipercaya adanya sosok wanita berbaju putih yang menyeberang jalan. Pemirsa, saat ini saya sudah memasuki kilometer 170, di mana banyak mitos yang beredar. Di kilometer inilah sering banyak terjadi kecelakaan. Selain itu, biasanya saat sebelum atau setelah terjadi kecelakaan, ada sesosok wanita berbaju putih yang menyeberang jalan. Pernah sih sekali, itu pas jam ya setengah malam deh. Ketika posisi emang kita ngantuk terus ada perasaan deg-degan juga karena ada warning kan di KM sekian. Ada sih sedikit ada rasa was-was, ada rasa takut.
ya kita jalan aja, kita klakson, kita permisi. Yang penting kita permisi aja kalau lewat situ, jangan kenceng-kenceng begitu. Tapi banyak pengendara kalau udah lewat situ pasti pelan, nggak mungkin dia kenceng, pasti hati-hati. Sebenarnya dengan mitos ini sih kalau saran saya untuk kita lewat Jalan Cipali itu begitu jalannya memang lurus, enak, tapi harus hati-hati karena tahu-tahu setelah KM 180-an itu ada tikungan yang dimana itu banyak sekali kecelakaan karena baru jalan lurus, banyak faktor sih, orang jadi ngantuk gitu, orang ngantuk atau karena terlalu lurus tiba-tiba dia belok di situ. Penguasa di situ yang ya bagaimana proses pembuatan jalan itulah yang sebetulnya harus ada kekurangan lah, ada kekurangan. Yang namanya jalan tol itu kan membelah gunung, membelah kuburan, apapun yang menjadi hambatan halangan untuk sebuah jalan itu agar tetap lurus, agar tetap sesuai yang diinginkan treknya, ya pasti akan digusur kan. Penggusuran ketika waktu proses pembersihannya itulah yang sebetulnya yang dipertanyakan, dalam artian kata kesempurnaannya seperti apa yang mereka inginkan. Cipali yang memotong gunung dianggap rawan karena melewati tempat-tempat yang di masa lampau keramat. Mitos batu beleneng yang sulit dipindahkan ketika proses pembangunan tol. Maka tak heran jika batu beleneng jadi pusat kekeramatan tol Cipali. Bisa dilihat batu beleneng ini terletak persis di sebelah tol Cipali. Saat pembangunan tol Cipali ini kan gunung yang dibelah ya Pak? Iya, gunung dibelah. Tapi batu beleneng ini tidak bisa dipindahkan Pak? Iya, nggak bisa. Karena apa? Karena daerah sini kan sebelum ada orang kan batu udah ada. Kalau di sini yang jaga cuma dua itu tadi tuh, yaitu Pangeran Suryaningrat dan Raden Cakraningrat. Ketika kita membongkar sebuah apapun itu, entah perbukitan, entah semak belukar, entah hutan belantara saat dibelah menjadi jalan raya, tentu mengorbankan sisi-sisi yang sifatnya anlogika. Misalnya ketika ketemu dengan pemakaman keramat, mau tidak mau juga harus dibongkar. Kemudian ketemu dengan sebuah tempat yang dulunya disucikan, dianggap suci oleh banyak orang, pun ketika memang harus dilewati oleh jalur jalan raya ya harus dibongkar. Adakah mitologi, adakah tradisi dan sebagainya, ya tinggal saling menyeimbangkan saja, sama-sama menjaga. Kita minta izin, kita pamitan bagaimana cara membongkar jalan biar aman, gitu sih caranya. Lantas bagaimana dengan tol Cipularang kilometer 97? Benarkah memang ada perkampungan gaib? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Logika dan mistik adalah dua beda yang sulit dipertemukan. Tapi di jalan tol seperti Cipularang, utamanya kilometer 97, dua-duanya bisa menjadi pendekatan untuk melihat setiap peristiwa maut yang terjadi. Assalamualaikum Pak, saya Soraya Pak. Punten saya pengen nanya, dari tadi saya nyari-nyari rumah Pak Iri. Gimana ya Pak rumahnya? Rumahnya Pak Iri sebelah sini dan kebetulan saya anak. Oh, Bapak anaknya? Iya. Oh iya, makasih ya Pak. Iya. Memang berhubungan, tapi sebaiknya kita berpikir yang logika dulu. Memang benar-benar ada, termasuk kayak tol Cipularang. Bagaimana Mbah pernah mendatangi lokasi tersebut? Ketika Mbah masuk ke tol Cipularang, memang di sana ada istana gaib. Sebuah titik di ruas tol Cipularang memang angker. Sebab memang ada istana gaib yang keramat. Sebuah sisi tol Cipularang ada mitos Gunung Hejo
yang dipercaya sebagai petilasan Prabu Siliwangi. Tempat ini menjadi angker, bahkan dipercaya ada campur gaib setiap kecelakaan. Sebab ada perjanjian yang belum disepakati ketika tol ini dibangun. Ini kok ada air ini ya? Ini air keramat, ini bisa dibikin. Oh, ini air keramat? Iya. Memang langsung dari gunung nih. Di gunung? Iya. Kesehatan ini lebih cenderung menggoda manusia daripada kelemahan-kelemahan manusia. Misalkan ada yang menampakkan berupa ular, ya. Rasul ngajarin nih kalau ada bangsa jin yang menyerupai bentuk apapun juga datang kepadamu, adzankan. 3 kali itu disuruh ngadanin. Tetapi kalau diadzankan itu tidak hilang, maka bunuhlah siluman tersebut atau ular tersebut. Ya, di sini terjadi penyeberangan ular piton itu yang gede banget. Itu ceritanya apa saya itu... bisa melihat? Karena orang itu supirnya teriak-teriak, ada ular gitu. Mobil kah yang lewat sini Ya, atau? yang lewat. Itu kita kira jam 12 malam lah. Ternyata ular itu nyebrang. Nyebrang? Memang Bapak melihat juga? Melihat, betul melihat. Ini Gede saya bukan bohong ininya. Terlindas. Terlindas? Terlindas sama mobil itu? Iya. Nah, terus? Sesudah mobil lewat, nggak ada? Ular nggak ada, saya aneh. Nah, sesudah ke warung, ternyata ular ada di sana tuh. Pindah di got itu itu. Ya? Saya sampai kaget, kenapa ini kok Bisa barusan udah kelindas, tapi kok ada di sana. Ya, Mbak melihat di sini bukan istana gaib, tapi perkampungan gaib. Perkampungan tuh lebih kecil, tapi bahasanya ya lebih brutal. Kalau istana tuh masih ada rules-nya, masih ada tata cara, masih ada aturannya. Tapi kalau perkampungan biasanya lebih brutal. Ya, kita mengibarkan diri ke bangsa manusia lah. Di saat mungkin di yang bukan di negara, bukan di istana negara itu kan ya mereka memang masih bebas aturan. Itu yang membuat lebih liar, lebih ganas. Kematian Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah dalam sebuah kecelakaan maut di tol Jombang Nganjuk seperti menegaskan bahwa jalan tol bisa menjadi jalan menuju malapetaka. Sebab ada hal-hal di luar logika yang ikut mengiringinya setiap peristiwanya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.